PT Medco Energi Internasional Tbk mencatat kinerja operasional solid di sepanjang tahun 2025. Ya, produksi migas dan penjualan listrik berada dalam kisaran target didukung oleh proyek baru dan energi terbarukan memasuki 2026. Emiten berkode saham MEDC ini mematok target produksi tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Sepanjang tahun 2025, Medco Energi mencatat produksi minyak dan gas sebesar 156.000 barel setara minyak per hari. Realisasi ini sesuai panduan perusahaan, didukung proyek baru di Blok B Natuna dan peningkatan kepemilikan operasi di PSG Corridor. Pada kuartal 4 2025, produksi migas Medco mencapai puncak 178.000 barel setara minyak per hari. Di sektor ketenagalistrikan, Medco Power mencatat penjualan listrik sebesar 4.371 GWh sepanjang tahun 2025. Penjualan energi terbarukan tumbuh 25%, didorong IPP baru di Ijen dan Bali Timur. Sementara itu, cadangan terbukti dan terduga atau 2P meningkat menjadi 564 juta barel setara minyak dengan umur cadangan 11,4 tahun. Memasuki tahun 2026, Medco Energi menargetkan produksi migas di level 165 hingga 170 ribu barel setara minyak per hari, menjadi tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Di sektor listrik, target penjualan dipatok 4.550 GWh dengan kontribusi energi terbarukan sebesar 24%. Meski saham Medco terkoreksi hari ini, kinerja saham masih tumbuh positif sejak awal tahun. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, PT Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR menegaskan komitmen penerapan Environmental, Social, and Governance atau ESG dalam menjalankan bisnisnya. Ya, langkah ini dilakukan untuk mendukung penurunan emisi nasional seiring bertambahnya panjang jalan tol dan volume lalu lintas. PT Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR menegaskan komitmen penerapan Environmental, Social, and Governance atau ESG dalam menjalankan bisnisnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penurunan emisi nasional seiring bertambahnya panjang jalan tol dan volume lalu lintas. Meski skor ESG JSMR masih di bawah benchmark Maybank, inisiatif perbaikan terus dilakukan, mulai penggunaan energi terbarukan, daur ulang air, serta penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di puluhan ruas tol. Dari sisi kinerja keuangan, Jasa Marga mencatat pertumbuhan pendapatan moderat hingga kuartal 3 tahun 2025. Total pendapatan mencapai Rp21 triliun atau tumbuh 4% secara tahunan. Kontribusi terbesar datang dari pendapatan tol inti yang didorong penyesuaian tarif meski volume lalu lintas sedikit menurun. Sementara itu, laba bersih tertekan oleh faktor non-operasional, namun margin EBITDA terus membaik, menunjukkan operasional yang tetap tangguh. Kenaikan tarif tol tahun 2025 dinilai menjadi katalis utama pertumbuhan JSMR ke depan. Penyesuaian tarif di sejumlah ruas diproyeksi mendorong pendapatan arus kas dan margin hingga tahun 2026. Berbagai sumber untuk IT Action. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030. Menteri SDM Bahlil Lahadalia secara resmi tunjuk sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030 di Istana Negara, Jakarta. Dalam struktural, Presiden Prabowo menduduki jabatan Ketua Dewan Energi Nasional, sedangkan Ketua Harian Dewan Energi Nasional dijabat oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam jajaran anggota Dewan Energi Nasional, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga ditunjuk memperkuat DEN. Di antaranya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal. Sedangkan 8 anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemangku kepentingan, diantaranya Johni Jonathan Numberi, Muhammad Fadil Hasan, Satya Widayuda, Sri Penny Inten Cahyani, Unggul Priyanto, Saleh Abdurrahman, Muhammad Khalid Seraji, dan Surono. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih.
Pelantikan Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional ini berdasarkan keputusan Presiden 134P tahun 2025 tentang pengangkatan anggota DEN dari pemangku kepentingan dan Kepres 6P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan DEN dari unsur pemerintahan. Dari Jakarta, IDX Channel. Menteri SDM yang juga Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia menegaskan, Dewan Energi Nasional yang baru dilantik memiliki tugas berat untuk mewujudkan roadmap swasembada energi nasional yang menjadi asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Bahlil berharap target swasembada energi bisa terwujud untuk mengurangi ketergantungan impor. Presiden dalam berbagai arahannya itu ada 4 fokus Bapak Presiden. Yang pertama itu kedaulatan energi, itu nggak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Yang kedua itu adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin, dan yang keempat itulah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan akan tujuannya pada akhirnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria mengungkapkan kerugian badan usaha milik negara setiap tahunnya bisa mencapai 20 triliun rupiah. Ya, jumlah tersebut merupakan kerugian resmi yang tercatat dalam laporan keuangan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria mengungkapkan dalam catatan resmi kerugian keuangan badan usaha milik negara atau BUMN mencapai 20 triliun rupiah setiap tahunnya, di mana kerugian BUMN ini dipicu akibat inefisiensi yang terjadi di perusahaan BUMN dan anak-anak usaha. Selain itu, Danantara juga mencatat selain kerugian 20 triliun rupiah, terdapat pula kerugian tidak langsung yang tercatat mencapai 30 triliun rupiah. Secara total potensi kerugian perusahaan plat merah tersebut mencapai 50 triliun rupiah. Oleh sebab itu, menurut Doni Oskaria, BUMN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dikonsolidasikan lebih efisien, di mana jumlah BUMN yang saat ini mencapai 1.000 lebih akan dipangkas menjadi hanya 300 BUMN. Konsolidasi yang dimaksud berbentuk merger antara perusahaan hingga penutupan perusahaan. Meski begitu, Doni menjamin bahwa pihaknya tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan BUMN. Dalam proses konsolidasi BUMN sepanjang tahun 2025 lalu, sedikit terdapat 21 perusahaan BUMN yang berhasil diselesaikan, termasuk penataan perusahaan gula, penyataan waskita karya hingga Krakatau Steel. Langkah serupa juga dilakukan pada BUMN transportasi udara, yakni Garuda Indonesia dan Citylink, dengan pembenahan menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, pengamat BUMN meminta pemerintah segera melakukan rasionalisasi dan menghapus inefisiensi perusahaan BUMN yang hingga saat ini banyak mengalami kerugian materi. Associate Director BUMN Research Group Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas jumlah perusahaan BUMN dari 1.000 perusahaan menjadi 300 perusahaan merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan tata kelola BUMN, di mana dengan menghilangkan inefisiensi di perusahaan-perusahaan BUMN akan bisa tercipta tata kelola dan manajemen terbaik, yakni BUMN yang memenuhi standar internasional. Banyak hal yang masih perlu harus kemudian adanya penyesuaian di antara BUMN sendiri menghadapi perubahan-perubahan fundamental dari sisi kelembagaannya. Juga beberapa kebijakan kaitannya misalnya ya, bagaimana Danantara menginstruksikan kepada BUMN untuk lebih menahan diri dalam melakukan misalnya ya rencana-rencana investasi, capital expenditures dan lain-lain. Sehingga prosesnya menurut saya sepanjang 2025 banyak hal yang kemudian banyak BUMN harus melakukan proses yang lebih selektif bagaimana mereka akan menjalankan aksi korporasinya.